Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di saluran kesayangan kita, Bumi Mojopahit Channel. Nah sobat semuanya, tidak seperti kepopulerannya keris, tombak itu memang tidak begitu populer. Jadi bisa dikatakan memang kalah populer dengan dapur keris, sobat. Tapi gitu, ada beberapa dari tombak-tombak itu bisa dikatakan di dalam dunia tombak itu sendiri itu sangat populer sekali, yaitu. Dan di sini nanti akan saya tunjukkan kepada Anda bahwasanya saya memiliki sebuah koleksi pusaka, bahwasanya pusaka ini berbentuk tombak, sobat. Nah, yang saya pegangin tadi, nah ini yang akan kita review untuk di video kita kali ini, sobat. Sebagai sebuah gambaran saja atau sebagai sebuah prolog bahwasanya pusaka tombak ini atau tombak pusaka ini adalah dulu di dalam dunia pewayangan ini dimiliki oleh Pandu Dewanata. Kalau Anda tahu bahwasanya Pandu Dewanata ini adalah ayah dari para Pandawa. Dan juga tombak ini, sobat, atau tombak pusaka ini, dapur ini, konon di Majapahit ini sangat terkenal sekali karena ini adalah dimiliki oleh para Brawijaya V, dan juga di dalam awal-awal kemerdekaan Presiden Soekarno pun juga memiliki tombak dengan dapur ini, sobat. Nah, seperti apa sih wujud dari tombaknya? Kita akan mereviewnya bersama-sama. Oke sobat, kita akan melanjutkan lagi. Nah, kita akan melihat seperti apa sih wujud dari tombaknya. Kalau di video yang lalu kita membahas atau mengulas dari salah satu pusaka yang dia warangkanya itu diubet-ubet atau dibungkus dengan kain hitam. Nah, untuk yang ini, untuk ditutup tombaknya, ini saya bungkus dengan kain hitam seperti ini, sobat. Kesannya apa ya, nuansanya itu akhirnya keluar wibawanya, keluar mistiknya, itu seperti itu. Padahal kalau kita buka, kalau saya buka seperti ini, sobat, nah, seperti ini terlihat keindahannya. Jadi tidak ada kesan mistisnya, tidak ada kesan horornya. Nah, malah yang kesan adalah keindahan. Nah, keindahan dan juga bagusnya dari sandangan tombaknya ini, sobat. Nah ini, dan untuk di dapur tombaknya adalah dapur tombak Korowelang. Nah ini yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di tombak Korowelang ini di dalam dunia pertombakan itu sangat populer sekali, sobat, karena memang diyakini pusaka atau tombak Korowelang ini cocok sekali diagem oleh orang-orang yang punya kedudukan atau punya kekuasaan, orang-orang yang bisa dibilang sebagai seorang pemimpin, itu seperti itu. Di dalam dunia ini diceritakan bahwasanya era Majapahit itu untuk dirajanya Prabu Brawijaya V itu pun juga memiliki pusaka andalan berupa tombak, yaitu tombak Korowelang, sobat. Dan diceritakan juga di Majapahit untuk meredam kerusuhan dan juga menolak bencana alam yang melanda, itu pun juga diambil dari esoteri atau juga bisa dikatakan tombak Korowelang waktu itu dipakai untuk meredam dari kerusuhan dan juga menolak dari bencana yang ada di negeri Majapahit waktu itu, seperti itu, sobat. Dan di sini saya juga mendapatkan sebuah artikel bahwasanya konon tombak pusaka dapur Korowelang ini dipakai Majapahit untuk salah satunya sebagai pusaka untuk menyatukan Nusantara dan mengakhiri ontran-ontran atau kerusuhan serta menolak bencana alam yang melanda waktu itu. Nah, seperti itu, dikisahkan seperti itu, sobat. Nah, coba kita akan melihat ini wujudnya seperti apa. Nah, karena kita sudah melihat bahwasanya untuk di sandangannya, tutupnya ini juga sudah sangat bagus banget. Ini adalah kayu telesium. Nah,
Kalau Anda melihat di sini seperti ini adalah salah satu dari kayu favorit saya karena motifnya sobat. Nah, motifnya seperti ini. Belang-belang seperti belangnya harimau. Nah, seperti ini. Nah, landaiannya pun juga sama untuk di bahannya. Ini seperti ini. Coba kita akan melihat ini wujud dari tombaknya. Nah, seperti ini. Ini sudah saya warangi sobat. Jadi ini sudah saya warangi. Kalau Anda melihat di sini untuk di pusakanya tombaknya ini bentuknya gilik. Gilik dia tebal seperti ini. Wungkul kalau boleh saya bilang. Nah, seperti ini. Nah, ini menurut dari keterangan pemiliknya dulu, ini saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya, bahwasanya untuk di estimasi tangguhnya kayaknya ini tangguh nom-noman katanya gitu, seperti itu. Kalau nggak salah waktu itu beliau bilangnya PB kalau nggak salah waktu itu. Nah, kalau untuk saya mungkin lebih ke nom-noman mungkin ya. Nah, seperti ini. Dan tukang warang saya waktu itu bilang bahwasanya Mas Tony, ini untuk di tombak panjenengan ini Mas, ini bahannya sangat luar biasa, bagus banget ini Mas untuk di bahannya. Ini halus ini sobat. Ini halus dan juga untuk di besinya ini sangat bisa dikatakan pulen banget, rabaannya halus. Nah, seperti ini. Dan ini untuk di tombaknya, tombak korowelang itu ada beberapa versi. Dalam artian di sini adalah 2 versi sobat. Kalau untuk di saya ini adalah versi yang kedua. Dan untuk di looknya ini memang ada yang look 7 ada, look 9 ada, look 11 ada, look 13 ada, bahkan look 15 itu pun juga ada. Nah, kalau untuk di sini ini look berapa ini ya? Coba kita hitung bersama-sama ini sobat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ini looknya look 11. Ini adalah tombak korowelang look 11 dan pamornya di sini sobat. Kalau Anda melihat di sini, ini ada semacam kayak pamor di bagian pinggir. Nah, seperti bingkai seperti ini. Nah, ini di dalam dunia tosan aji namanya pamor tepen atau pamor wengkon. Nah, seperti itu. Kalau Anda mendengar bahwasanya pamor wengkon itu sama dengan pamor tepen. Nah, bentuknya berada di tepi seperti ini, sobat. Nah, dan untuk di bagian tengahnya, nah kalau Anda melihat di sini, ini namanya pamor tambal. Nah, ini pamor tambal. Ini pamor tambalnya ini berjumlah 5 ini, sobat. 1 2 3 4 5. Ini pun juga seperti itu, 1 2 3 4 5. Ini sangat menyenangkan sekali. Waktu itu sobat, saya mendapatkannya mendapatkan pusaka ini dengan bisa dikatakan dengan penuh perjuangan, karena waktu itu pemiliknya itu sangat kekeh sekali. Sangat kekeh sekali mempertahankan dari pusaka ini gitu loh. Itulah kenapa saya terus saya pepet terus dia. Akhirnya alhamdulillah berhasil saya mahari. Itu seperti itu. Saya gini, kalau menginginkan sesuatu itu, kalau memang saya di hati saya itu ada srek gitu, maka biasanya itu akan saya kejar, sobat. Biasanya seperti itu. Dan alhamdulillah waktu itu pun juga ada rezeki gitu. Akhirnya saya berhasil untuk memaharinya. Nah, dan di sini sobat yang bikin unik juga gitu. Ini untuk di bagian metuknya, ini warnanya putih. Nah, kalau di dalam dunia perkerisan gitu dikenal ada yang namanya Gonjo Songgo Buwono. Itu bentuknya atau warnanya putih seperti ini. Nah, kalau di sini ini tombak, apakah ada ini tombak untuk di metuknya itu konsepnya Songgo Buwono. Nah, seperti ini. Karena di sini pun juga seperti itu. Ini berbeda dengan bilahnya. Kalau di sini ini putih. Nah, ini putih untuk di metuknya. Kalau untuk di bilah tombaknya ini hitam. Nah, hitam seperti ini. Nah, sangat luar biasa. Itulah kenapa kemarin tukang warang saya, tukang mencuci saya, tukang jamak saya itu bilang bahwasanya untuk di bahannya ini Mas Tony, ini bahannya bagus banget, bahannya luar biasa ini. Nah, seperti ini. Oke sobat, akan saya bacakan gitu. Saya akan bacakan sedikit filosofi tentang korowelang, lalu juga apa sih tuah dan juga fungsi esoteri dari pamor wengkon dan juga pamor tambal sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama agar kita sedikit tahu tentang dunia tosan aji itu seperti apa. Oke sobat BMC, kita akan memulai
pengetahuan kita, belajar kita tentang dunia Tosan Aji. Dan di sini yang kita bahas di video kita kali ini sobat adalah tombak dengan dapur Koro Welang, salah satu dari tombak yang cukup populer di dalam dunia pertombakan, di dalam dunia Tosan Aji. Nah, kita akan membahas dulu tentang bentuknya sobat. Jadi bentuk yang pertama bahwasanya gini, tombak Koro Welang itu ada dua versi atau dua bentuk. Bahwasanya bentuk yang pertama ini bagian bawahnya ini lebar. Nah, di bagian bawahnya ini bentuk yang pertama itu dia lebar dengan tonjolan semacam odo-odo. Nah, di bagian tengahnya itu ada odo-odonya tidak sampai sepertiga bilah. Semakin ke atas ini semakin mengecil. Nah, biasanya semakin ke atas itu semakin mengecil. Dan bentuk yang kedua, nah bentuk yang kedua adalah seperti ini sobat. Bagian bawahnya ini lebih sempit. Nah, lebih sempit dan lebih tebal dari versi pertama. Nah, lebih sempit tapi lebih tebal dari versi yang pertama, sehingga terkesan lebih gilik. Dan seringkali bagian tengah ini lebih lebar. Nah, di bagian tengahnya ini lebih lebar daripada bagian sor-soran ini dan juga bagian pucuknya. Nah, seperti ini. Ini adalah versi yang kedua sobat. Seperti halnya tombak kita kali ini yang kita bahas di video kita kali ini. Dan tombak Koro Welang ini termasuk populer karena banyak dicari dan diyakini tuahnya sobat dapat menambah kewibawaan pemiliknya. Nah, tombak Koro Welang ini di dalam tuahnya, salah satu tuahnya adalah untuk kewibawaan juga sobat, kewibawaan pemiliknya. Dalam khasanah Tosan Aji ini, pemilik tombak Koro Welang ini dipercaya mampu membawa manfaat bagi yang dipimpinnya menuju keadaan yang toto titi tentrem kerto raharjo gemah ripah loh jinawi. Dan daya kasekten dari tombak Koro Welang ini dipercaya mampu menenteramkan dan meredam setiap gejolak, baik yang bersumber dari manusia atau dari alam. Itulah kenapa di dalam ceritanya dalam dunia Tosan Aji bahwasanya ini tombak Koro Welang dulu di zaman Majapahit ini dipakai untuk mengakhiri ontran-ontran atau kerusuhan serta menolak bencana alam yang sedang melanda waktu itu. Dan ini pun juga dijadikan sebagai salah satu pusaka untuk menyatukan Nusantara waktu itu oleh kerajaan Majapahit. Itu seperti itu di dalam sebuah ceritanya seperti itu sobat yang saya dapatkan. Ini waktu saya melihat dari tombak ini, saya teringat dengan tombak saya waktu itu. Saya dulu pernah punya sobat, bentuknya gilik seperti ini, wungkul seperti ini. Saya mendapatkan waktu itu dari salah seorang rekan Tosan Aji saya dari Trowulan. Di waktu itu saya merayunya gitu saya merayunya gitu untuk bisa memahari dari tombaknya, dan alhamdulillah waktu itu saya berhasil. Saya sangat seneng banget gitu loh. Dan waktu itu untuk di pamornya adalah pamor banyu mili kalau nggak salah. Jadi berupa garis dan bentuknya seperti ini sobat. Nah, bentuknya seperti ini. Lalu waktu itu akhirnya dimahari gitu, dimahari oleh salah satu pelanggan saya. Saya sebenarnya bisa dikatakan waktu itu beliau memang pelanggan yang orang baik gitu. Akhirnya terus nggak apa-apa lah, saya lepas kepada beliau. Akhirnya terus saya gini, mencari lagi kok kayaknya susah yang kayak gitu. Dan akhirnya kemarin tuh ada salah seorang rekan Tosan Aji saya memiliki tombak ini. Akhirnya terus saya tanyakan gitu loh, apakah itu dimaharkan gitu. Ternyata sama beliau ini dimaharkan. Akhirnya terus saya pepet. Akhirnya terus saya mahari meskipun dengan susah payah gitu dengan usaha yang tidak mudah untuk mendapatkan tombak ini sobat. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di metuknya ini kayak konsepnya di keris itu ada gonjo yang namanya gonjo Songgobuwono, itu berwarna putih seperti ini. Nah, apakah di tombak juga sama gitu sebutannya adalah metuk Songgobuwono ataukah seperti apa? Karena ini metuknya berwarna putih dan untuk dipilahnya, nah ini sobat, ini berwarna hitam pulen dan juga rabaannya sangat halus banget, sangat menyenangkan sekali ini tombaknya ini. Ini bisa dikatakan tombak ini menjadi sebuah kelangenan tersendiri bagi saya ini. Nah, ini kita akan melanjutkan lagi untuk di pamornya sobat. Bawahnya ini pamornya adalah pamor tambal. Nah, ini adalah pamor tambal. Ini tambalnya tambal 5
sini. Nah, di dalam dunia tosan aji sobat, pamor tambal ini disebut juga pamor tambal jimat siji sing dirumat. Dibuat dengan harapan agar pemilik pamor tambal ini segala bentuk kekurangan dan kelemahannya ini bisa ditutupi atau ditambal dengan rahmat atau dengan ditambal oleh karunia Tuhan. Juga sebagai perlambang ikhtiar untuk menutup celah dan menyempurnakan pekerjaan. Itu seperti itu. Bahwasanya kita ketahui bahwasanya semua orang, setiap orang adalah pasti memiliki kelemahan, pasti memiliki kekurangan. Nah, itu kekurangan dan juga kelemahan kita itu kita harapkan gitu agar bisa ditutupi dan ditambal oleh kuasa Tuhan. Nah, salah satunya ikhtiar tersebut adalah dengan memiliki pusaka dengan pamor tambal seperti ini sobat. Lalu kita lanjutkan lagi untuk di pamor tepen atau pamor wengkon sobat. Nah, ini adalah pamor tepen atau pamor wengkon yang bisa dikatakan salah satu pamor yang sangat sulit sekali pembuatannya. Itu adalah pamor tepen. Jadi memang sangat sulit sekali membuat pamor wengkon itu atau pamor tepen itu, karena waktu itu pun juga ada salah satu teman saya seperti Cinta Tosan Aji di Mojokerto, waktu beliau menanyakan kepada empu gitu bahwasanya untuk di pamor yang paling sulit itu adalah pamor miring, tapi ada yang lebih sulit lagi yaitu pamor tepen atau pamor wengkon sobat. Katanya seperti itu butuh ketelitian sangat jelimut sekali, butuh ketelatenan dan juga butuh jam terbang tinggi untuk membuat pamor tepen yang bagus atau pamor wengkon yang bagus. Oke, kita akan melanjutkan lagi bahwasanya pamor wengkon ini dipercaya tuahnya membuat pemilik menjadi lebih hemat, tahan terhadap segala bentuk godaan, dan selain itu juga diyakini sebagai bentuk proteksi atau perlindungan pemilik dari serangan gaib sebagai tolak balak dan juga pagaran gaib. Nah, itu adalah salah satu dari tuah atau esoterinya dari pamor tepen atau pamor wengkon. Nah, ini semacam kayak pagaran. Jadi semacam kayak pagar gitu. Atau sebagai tolak balak dari serangan gaib yang akan ditujukan kepada pemiliknya. Seperti itu di dalam esoteri dunia tosan aji sobat. Wengkon ini melambangkan perlindungan. Nah, wengkon ini melambangkan perlindungan, memagari, membentengi atau menangkis segala bentuk serangan dari luar yang dapat membahayakan pemilik pusaka dengan pamor wengkon atau pamor tepen ini sobat. Nah, seperti itu. Jadi filosofinya adalah pamor tepen atau wengkon ini memang sebagai sebuah atau perlambang untuk perlindungan, memagari, membentengi atau menangkis segala bentuk serangan dari luar yang dapat membahayakan pemilik pusaka dengan pamor wengkon atau pamor tepen ini sobat. Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwasanya pemilik dari bisa dikatakan dalam proses pembuatannya pusaka ini adalah ditujukan kepada orang-orang yang menduduki tampuk kepemimpinan atau yang memiliki sebuah kekuasaan gitu, untuk senantiasa diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan jalan ikhtiar, yaitu pamor wengkon seperti ini sobat. Dan juga pamor tambal ini bahwasanya setiap manusia ataupun juga pemimpin yang memiliki pusaka atau juga memimpin sebuah wilayah gitu, pasti ada kekurangannya. Nah, dalam kekurangan tersebut harapannya adalah agar bisa ditambal atau ditutupi kelemahannya tersebut dengan rahmat Tuhan dari ikhtiar pamor tambal seperti ini sobat. Nah, seperti itu kira-kira kurang lebihnya seperti itu sobat. Nah, ini adalah salah satu dari tombak yang sangat luar biasa sekali, dan ini sangat waktu itu mencuri hati saya sobat. Itulah kenapa terus saya bertekad untuk bisa memboyongnya ke Galeri Bumi Mojopahit, dan alhamdulillah Tuhan memberikan memberikan izin kepada saya untuk bisa memboyongnya. Itu alhamdulillah sekali sobat. Nah, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji Nusantara. Apabila ada kekurangan dan juga ada
kesalahan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi atau memberikan penjelasan ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.